Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa semuanya, selamat datang di mata kuliah Manajemen Siswaf. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait definisi manajemen siswaf, ruang lingkup, serta perbedaan instrumen dari manajemen siswaf itu sendiri. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh terkait pengantar manajemen siswaf, nah, sebelum dahulu kita samakan arah tujuan kita terlebih dahulu. Nah, ada 4 capaian pembelajaran utama yang wajib rekan-rekan kuasai setelah menyelesaikan kuliahan ini. Yang pertama itu Anda diharapkan mampu menguasai konsep fundamental dan definisi teoritis dari masing-masing instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara komprehensif. Yang kedua, Anda diharapkan mampu mengidentifikasi karakteristik serta kedudukan hukum syariat dari setiap instrumen tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih dalam aplikasinya. Yang ketiga, kita akan menetapkan bagaimana ruang lingkup manajemen siswa di era kontemporer ini dipraktekkan. Dan yang terakhir, itu Anda diharapkan menganalisis urgensi ekonomi makro, mikro dari Ziswaf, khususnya dalam konteks pengentasan kemiskinan serta pemberdayaan umat berkelanjutan. Oke, next. Nah, ini ya, urgensi manajemen Ziswaf. Mengapa kita harus mempelajari manajemen Ziswaf? Kenapa nggak cukup fikihnya aja? Nah, teman-teman sekalian, disinilah sebenarnya letak tantangan sekaligus peluangnya ya. Nah, di Indonesia adalah negara dengan potensi zakat yang sangat luar biasa besar. Itu bisa mencapai ratusan triliun rupiah per tahunnya. Tapi namun mengapa angka kemiskinan kita itu masih sangat besar sekali atau fluktuatif ya? Nah, jawabannya ada pada kesenjangan atau gap antara potensi dan realisasi pengumpulan zakat, infak, sedekah, wakaf itu sendiri. Nah, apa faktor utamanya? Yaitu adalah di kendala manajerial. Nah, Ziswaf bukan lagi sekadar urusan ibadah private yang dikumpulkan di masjid secara konvensional. Namun Ziswaf adalah pilar keadilan distribusi dalam ekonomi Islam. Untuk merealisasikan potensi raksasa tersebut, ekosistem filantropi Islam hari ini sangat membutuhkan akselerasi pada manajer profesionalnya. Orang-orang tersebut tidak hanya paham hukum syariat secara ketat, tapi juga menguasai tata kelola organisasi, akuntabilitas modern, strategi komunikasi, dan manajemen resiko keuangan. Nah, gitu teman-teman. Oke, kita masuk ke bagian pertama, itu adalah zakat ya. Nah, apa itu zakat? Secara etimologi, zakat itu berarti bersih, suci, tumbuh, berkembang, dan berkah. Nah, maksudnya gimana? Nah, maksudnya ketika kita mengeluarkan harta kita untuk zakat, harta kita itu nggak akan habis. Malahan harta kita itu akan semakin tumbuh dan berkembang gitu. Jadi, harta kita itu tersucikan dari hak orang lain serta tumbuh secara spiritual dan ekonomi. Nah, secara terminologi, zakat itu adalah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada 8 golongan. Apa saja? Itu fakir, miskin, amil, mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam, hamba sahaya, gorimin atau orang yang berhutang, fisabilillah, dan ibnu sabil atau musafir. Nah, sifatnya itu adalah wajib bagi yang telah memenuhi nisab atau haul gitu ya teman-teman. Oke. Oke, selanjutnya kita sering mendengar infak dan sedekah ya. Nah, apakah keduanya ini sama aja atau bagaimana ya? Nah, pertama itu infak. Infak itu apa? Infak adalah mengeluarkan sebagian harta benda untuk kepentingan yang diperintahkan Islam. Bisa bersifat wajib atau sunnah, terbatas pada pemberian materi. Nah, sedangkan sedekah itu cakupannya itu lebih luas, teman-teman. Nah, pemberian materi maupun non-materi seperti ilmu, senyum, bantuan fisik, nah itu termasuk sedekah. Nah, tidak bisa dikategorikan itu sebagai infak. Nah, umumnya itu bersifat sunnah. Nah, apa perbedaan signifikannya antara infak dan sedekah? Itu terkait materinya. Infak itu murni dari pemberian materi aja, sedangkan sedekah itu bisa
dalam bentuk pemberian materi sekaligus non-materi. Gitu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut membahas terkait wakaf. Nah, apa itu wakaf? Secara etimologi, wakaf berarti menahan. Nah, secara terminologi, wakaf itu adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya. Jadi, harta pokoknya itu harus tetap utuh, sementara manfaat atau hasilnya disalurkan untuk kepentingan sosial yang diridhoi oleh Allah. Nah, apa contohnya teman-teman? Misalnya teman-teman mewakafkan sebuah gedung. Nah, gedung ini dimanfaatkan untuk kegiatan untuk sekolah gitu ya, gedung pendidikan. Nah, itu kan orang bisa memanfaatkan gedung teman-teman itu untuk belajar, atau menimba ilmu tanpa gedung itu hilang. Beda sama si zakat, infak, sedekah tadi. Ketika kita memberikan harta kita, itu otomatis habis gitu aja, nggak tahu lagi wujudnya. Dan sedangkan wakaf itu wujudnya harus tetap ada gitu ya teman-teman. Nah, tapi manfaatnya terus dirasakan oleh yang menerima manfaat. Dan sifatnya adalah sunnah muakkad dan merupakan amal jariah gitu ya. Jadi pahalanya itu mengalir terus-menerus kepada orang yang mewakafkan itu tadi gitu ya. Oke, next. Nah, ini sudah saya bikinkan matriks perbandingan Ziswaf itu tadi ya, baik dari aspek hukumnya, aspek subjek penerima, pokok harta, dan syarat harta. Dari aspek hukum, zakat itu bersifat wajib ya teman-teman, sedangkan infak sedekah dan wakaf itu bersifat sunnah. Nah, sedangkan dari subjek penerima, zakat itu hanya terbatas dari 8 asnaf yang tadi, yang golongan tadi ya. Sedangkan infak sedekah itu bebas menerimanya siapa aja gitu. Nah, sedangkan wakaf itu sesuai dari ikrar wakaf tadi. Jadi ada semacam kayak kontrak wakafnya itu teman-teman. Nah, dari aspek harta, pokok harta, zakat itu boleh habis. Infak juga begitu sama dengan zakat gitu ya, boleh habis gitu. Sedangkan wakaf hartanya itu harus tetap ada gitu barangnya. Nah, terakhir itu dari syarat harta. Kalau zakat itu ada nisabnya ya, nisab atau ukurannya dan waktunya, dengan waktunya. Sedangkan infak sedekah tidak ada batas waktu. Kalau kita hari ini mau berinfak sedekah, terus besok mau lagi atau beberapa menit lagi atau beberapa jam lagi mau infak sedekah ya bebas, terserah kita suka-suka kita. Nah, sedangkan wakaf syaratnya itu harus produktif atau tahan lama gitu ya manfaatnya. Gitu teman-teman. Oke, Oke, mungkin cukup sekian penjelasan terkait zakat, infak, sedekah. Semoga materi yang disampaikan bisa teman-teman pahami dan bermanfaat. Tetap semangat dalam perkuliahannya. Sampai ketemu lagi. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.